dari STIMI Bani Saleh Bekasi dan juga STIMI Cirebon, STIMI Kami Bandung dan lain-lain. Seluruh undangan yang hadir, yang terhormat orang tua wali, wisudawan, wisudawati, dan seluruh wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kesehatan serta kesejahteraan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan menghadiri sidang terbuka Senat Politeknik TBC di Cimahi dalam acara wisuda program Diploma 1, Diploma 3, dan Diploma 4 Politeknik TBC di Cimahi. Hadirin yang kami hormati, wisuda hari ini kita akan melepas 318 orang wisudawan yang terdiri atas lulusan Diploma 1, Diploma 3, dan Diploma 4. Di antara wisuda yang kita wisuda hari ini, sebanyak 38 wisudawan dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian. Berdasarkan jumlah lulusan yang telah dihasilkan semenjak berdirinya Politeknik TBC, tepatnya pada bulan September 2002, peran Politeknik TBC dalam menghasilkan sumber daya manusia patut kita syukuri dan banggakan, karena keberadaannya mampu menjawab tantangan kebutuhan SDM yang kompeten di bidangnya. Di balik kesuksesan tersebut, kita perlu mencermati bahwa tantangan yang dihadapi Politeknik TBC dewasa ini dan ke depan cukup berat dan menantang. Untuk itu, Politeknik TBC senantiasa mengevaluasi dan mengedepankan program-program yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, sehingga dapat membekali lulusan dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan serta semangat kemandirian yang selanjutnya diharapkan dapat terjun ke sektor pekerjaan mandiri yang produktif. Hadirin yang kami hormati, wujud nyata dari Politeknik TBC dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap para lulusan telah memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan program kerjasama dengan perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan dunia usaha dan dunia industri, serta instansi pemerintah seperti program kerjasama dengan BEUF Akademi Blora Jerman, NPIC Kamboja, dan universitas di Korea, salah satunya Catholic University of Daegu, dan juga IKBN Malaysia, dengan instansi pemerintah, yakni program kerjasama dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Simolek, Departemen Pekerjaan Umum, yaitu Balai Pelatihan Konstruksi, Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja, program kerjasama dengan pemerintah daerah seperti dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan kami sekarang sudah sejak September ya mendidik para guru-guru di Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Dirjen Pendidikan Menengah, juga dengan Dinas Kota Cimahi, Gorontalo, Nanggu Aceh, Darussalam, Sulawesi Tenggara, Kalimantan
Papua serta Kabupaten Bandung Barat, dan terakhir dengan Provinsi Jambi. Hadirin yang kami hormati, program kerjasama dengan industri sebagai salah satu model pendidikan di Politeknik TDC, yakni melalui sistem perkuliahan berbasis kerja atau PBK, antara lain dengan PT Trakindo Utama Jakarta, PT PTM Subang, PT Aquadano, PT Puji Bidang, PT Daya Cinta Kenasindo, juga dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, Rumah Sakit Dustira, Rumah Sakit Cibabang, Rumah Sakit Sarinisi, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Hotel Sulu, dan puskesmas di Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi, termasuk Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung. Hadirin yang kami hormati, dalam usia yang ke-12 tahun, Politeknik TDC senantiasa mewujudkan suasana kehidupan kampus yang kondusif, sehingga mampu menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama Politeknik TDC, yaitu sebagai juara pada lomba, salah satunya tadi sudah disampaikan. Yang pertama, wedding competition di PNJ, wakil Indonesia dalam sel Eko di Manila, kompetisi kincir angin, Indonesia Acting Marathon di ITS, PLC competition Pekan Raya Elektro Nasional di Politeknik di Sriwijaya, lomba Asian Games, First Body Competition, lomba skill desain tingkat nasional Universitas Indonesia. Selanjutnya, kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang telah menjuarai pada lomba tersebut, dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh mahasiswa yang berprestasi, yakni wisudawan-wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan di Politeknik TDC. Para wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini kami berpesan. Yang pertama, jadikanlah pengetahuan yang Anda peroleh sebagai modal dan kekuatan awal untuk tumbuh dan berkembang, guna membangun komitmen dan rasa dan dalam meraih kesuksesan dalam meraih kesuksesan, dan mengembangkanlah pemikiran-pemikiran yang positif, kritis dan inovatif, sehingga mencerminkan reputasi yang baik. Yang kedua, sebagai sarjana sains terapan dan juga diploma, kita harus menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial kemanusiaan. Kita meyakini bahwa IPTEX itu luhur karena bersumber pada potensi luhur manusia, yakni akal atau intelektual manusia. Nilai luhur IPTEX akan makin signifikan jika membawa kebaikan pada orang-orang lain. Sebaliknya, nilai luhur IPTEX akan luntur jika menimbulkan ketimpangan sosial dan bencana bagi umat manusia. IPTEX itu netral dalam arti tidak berpihak pada kelompok dan golongan tertentu. IPTEX itu netral dalam arti tidak dibangun atas dasar logika kepentingan, tetapi sebagai buah dari potensi luhur manusia. Maka semestinya IPTEX itu selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta selaras dengan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, dalam aktivitas Anda di masyarakat, jangan lupa untuk belajar selalu mengedepankan akhlakul karimah dan memberikan suatu yang terbaik. Implementasikan selalu prinsip kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas.
serta tantangan sesulit apapun di dunia kerja dengan tetap meningkatkan reputasi Anda dengan cara belajar, terus berusaha mempertajam kompetensi kalian, serta tetap bersikap profesional dalam menghadapi tantangan dunia kerja dalam menyongsong penerapan SNI Community tahun 2015. Hadirin yang kami hormati, sebagai akhir kata, keberhasilan pengelolaan program di Politeknik TBC tidak terlepas dari peran semua pihak. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar, staf administrasi Politeknik TBC yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Pimpinan dan staf Kopertis wilayah Humas Jawa Barat Banten atas bimbingannya. Dunia industri yang telah mendukung pelaksanaan program Politeknik TBC, juga instansi pemerintah yang telah membantu Politeknik TBC, dan perlu kami sampaikan bahwa 100% angkatan 2010 dari Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri yang dibiayai dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, alhamdulillah pada hari ini kita lepas. Seluruh orang tua wali, wisudawan dan wisudawati atas keberhasilan putra putri, bapak-bapak dan ibu-ibu, para wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda semua. Selanjutnya, kami serahkan kembali kepada orang tua wali, wisudawan, wisudawati, dan kami kembalikan kepada lembaga atau instansi pengirim dan pemberi beasiswa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa atau yang mewakili yang kami hormati Ibu Dini Ariyanti ST dipersilakan.
yang sudah dipersiapkan untuk mengisi lapangan kerja pada dunia usaha dan industri, di mana akan dituntut harus memiliki kompetensi serta memiliki daya saing dibanding lulusan perguruan tinggi lain. Begitu pula semangat bangun sikap jiwa kewirausahaan bagi lulusannya diharapkan dapat diwujudkan melalui kegiatan kemandirian usaha. Oleh karena itu, bekal keterampilan yang diperoleh sejak di bangku kuliah agar diterapkan serta dapat diimplementasikan untuk mencapai prestasi sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Hadirin yang saya hormati, tantangan yang semakin global sering dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bergerak semakin pesat, tentunya menjadikan calon tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga kerja asing. Sejalan dengan perkembangan zaman ini, para lulusan harus tetap konsisten, komitmen, berkarya, dan berkarir untuk kreatif, mandiri, serta inovatif yang berguna bagi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Doa dan harapan kami dari Yayasan Daya Juang Bangsa, jadilah lulusan yang dapat membuat, menciptakan lapangan kerja yang amanah dan bermanfaat, bukan hanya menunggu lapangan kerja saja. Di samping itu, pada industriawan yang merekrut dan menyeleksi lulusan Politeknik TDJ Bandung, kami ucapkan terima kasih. Tak lupa kami sampaikan pula terima kasih kepada jajaran Politeknik yang sudah bersusah payah mengelola Politeknik sehingga mendapatkan lulusan yang baik. Lulusan dapat memberikan masukan yang positif guna peningkatan mutu lulusan, dan jangan segan-segan untuk mengajar kebaikan, terutama belajar di Politeknik TDJ Bandung. Akhir kata, atas nama Ketua Pembina dan Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa, kami mengucapkan selamat, dan atas segala perjuangan Anda selama di perjuangan pendidikan di Politeknik TDJ Bandung, serta sukses selalu dalam memasuki dunia kerja dan pengabdiannya. Dan tak lupa saya sampaikan salam sejahtera kepada seluruh orang tua wisudawan wisudawati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cimahi 10 Desember 2014 atas nama Ketua Pengurus Yayasan Daya Juang Bangsa. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Wali Kota Cimahi yang mewakilinya, Bapak yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wirya Sunarti MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Koperasi Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat dan Banten atau yang mewakilinya, yang terhormat Direktur Politeknik PDC Bandung beserta seluruh jajarannya, yang terhormat adik-adik para wisudawan beserta seluruh orang tua yang berbahagia, hadirin berkemuliaan sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf Pak Direktur bahwa Ibu Wali Kota tidak bisa hadir pada kesempatan ini secara pribadi karena beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, beliau menyampaikan sambutannya yang harus disampaikan pada kesempatan ini. Izin barangkali saya menyampaikan sambutan beliau. Marilah kita bermunajat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan rahmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dan berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara wisuda ke-11 mahasiswa Politeknik PTC Cimahi untuk program Diploma 1, 3 dan Diploma 4 tahun 2014 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para syuhada serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para wisadawan wisudawati dari program Diploma 1, 3 dan Diploma 4 yang telah menyelesaikan pendidikannya di Politeknik PTC Cimahi dengan baik. Terima kasih saya sampaikan kepada pihak Politeknik PTC yang selama ini telah menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah pada Cimahi. Semoga dengan kemitraan ini diharapkan akan menumbuhkan kesinergian persepsi dalam menjalankan kegiatan sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kota Cimahi pada khususnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan satu upaya untuk membangun manusia sebagai penjawatan dari tuntutan untuk menciptakan kualitas generasi muda yang maju, agamis dan produktif. Sejalan dengan itu, hampir di semua negara yang dikategorikan sebagai kelompok negara maju, proses pembangunannya selalu ditopang dengan keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kualitas yang mumpuni. Karena pendidikan telah dianggap sebagai suatu bentuk investasi intelektual yang amat penting. Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, selama ini negara-negara maju telah mampu mempenetrasi persaingan global dengan posisi tawar yang amat kuat, dan itulah yang kemudian membuat mereka terus-menerus mendominasi dan memegang peranan penting dalam tataran global. Di Indonesia sendiri, layaknya negara-negara dunia ketiga lainnya, keberadaan pendidikan tinggi memang belum menjadi hirauan utama karena negeri ini masih terfokus pada pendidikan dasar dan menengah yang diwujudkan melalui program wajib belajar 9 tahun. Hal ini memang cukup memprihatinkan karena pendidikan tinggi memerankan suatu posisi yang strategis sebagai kawasan terbuka dan pusat penggemblengan kalangan generasi muda yang kelak tentunya akan menjadi figur-figur yang meneruskan posisi kepemimpinan di negeri. Selain itu, tidak dapat dipungkiri juga bahwa keberadaan pendidikan tinggi menjadi semakin penting setelah dunia memasuki suatu era persaingan global yang semakin ketat, yang telah merambah berbagai bidang sehingga menuntut ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Hadirin para wisudawan dan tamu undangan yang berbahagia, pada tahun 2015 nanti kita akan hadapi MBA Masyarakat Ekonomi Asia. Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir tahun 2015 mendatang. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Masyarakat ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional
sehingga pada intinya MPA lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asing. Mohon maaf jikalau saya menyampaikan hal tersebut di atas. Hal ini sama sekali tidak bermaksud menyurutkan semangat para wisudawan sekalian untuk mengarungi dunia kerja. Tapi hal ini justru untuk memacu motivasi adik-adik sekalian agar terus-menerus meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kreativitas serta inovasi agar dapat bersaing di era persaingan global. Insya Allah, lapangan pekerjaan baik di institusi pemerintahan maupun swasta akan selalu terbuka bagi mereka yang memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi. Dengan demikian, peningkatan kualitas dan daya saing inilah yang senantiasa harus menjadi perhatian utama bagi adik-adik sekalian, khususnya pada aspek teknis keilmuan serta kemampuan penunjang lainnya seperti bahasa asing dan teknologi informasi dan komunikasi. Atas dasar itu, keberadaan lembaga pendidikan tinggi seperti Politeknik PDIC pada dasarnya memiliki makna strategis dalam rangka membantu penyediaan sumber daya manusia dan menjadi yang memadai ini untuk kemudian terjun ke dalam masyarakat sehingga memiliki andil dalam pembangunan bangsa pada umumnya dan Kota Cimahi pada khususnya. Alhamdulillah, keberadaan Politeknik PDIC sebagai salah satu Center of Excellence dalam ranah pendidikan tinggi di Kota Cimahi selama ini terbukti telah banyak memberikan sumbangsi besar, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Untuk hal ini saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada para dosen dan pengurus Politeknik PDIC atas kepeduliannya selama ini terhadap pengembangan pendidikan tinggi di kawasan Bandung Raya khususnya di Kota Cimahi. Hadirin para wisudawan yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak para wisudawan sekalian untuk menjadi insan lulusan yang tidak hanya berkualitas secara keilmuan, namun juga berpikiran kreatif dalam menghadapi tantangan global dewasa ini. Tingkatkan terus kemampuan saudara-saudara sekalian sehingga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, termasuk juga bagi Kota Cimahi. Kepada para wisudawan yang berasal dari luar Kota Cimahi, semoga adik-adik sekalian akan dapat membawa kenangan yang indah ketika kembali ke kampung halamannya masing-masing. Apabila terdapat kenangan yang mudah menyenangkan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kota Cimahi, atas nama pemerintah Kota Cimahi, saya memohon maaf atas hal tersebut. Teruslah berkarya dan semoga persamaan yang selama ini terjalin dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hati suami sarjana ekonomi cap dari tanah kami. Hadirin yang berbahagia, demikian barangkali sambutan yang saya sampaikan dari wali kota yang disampaikan kepada adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Direktur Simole yang mewakili kepada yang terhormat Mr. Ifuti MSc MA, Deputy Director for Program Simole, dipersilakan.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peace be to you and for God mercy and blessing as well. Because my Indonesian is not very good, could I speak in English or Indonesia? Today I would like to say my title of the first is competency improvement to one Asian community, Asian economic community 2015. And yang terhormat Bapak Direktur TDC Pak Cimari, Pak Sri dari Bali Saleh, dan semua anggota senat yang saya hormati dan mulia guys, juga adik-adik. First of all, I would like to say congratulations. You are at a great, what you say, at a degree today. It's your great day and happiness day. I am here representative of the ceremony director. I'm come here with and then also representative from the NPIC president. He said to me what he want to say in this event. No need I write for you the remark for you. So I say clearly here. So still mengerti atau masih paling ke Indonesia lagi? So saya mulai telah kerjasama dengan TDC untuk tempat pertama itu 80 mahasiswa dan angkatan kedua itu 70 dan yang akan mendatangi 51 orang. Jadi kerjasama antara saya mulai dengan TDC sangat kuat juga dengan jumlah mahasiswa, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Di depan sini ada 5 mahasiswa dari Kamboja telah lulus dan 1 orang dari Indonesia yang kuliah di PIC juga lulus. Malah saya lebih dekat dengan Indonesia daripada mahasiswa Kamboja. Karena sering ketemu yang mahasiswa Kamboja di sini setahun dulu. Nah, Asian community ini mau tidak mau kita nanti akan masuk ke situ dan pasar job market untuk kita itu akan bebas. 2015 tidak lama lagi, setengah bulan lagi. Karena komitmen dari Presiden dan Prime Minister all these Asian country we should integrate it into the Asian community. That's why kita harus tingkatkan kompetensi di Indonesia sendiri bahkan di Asia Tenggara. Karena nanti job marketnya bebas, kita kompetensinya lebih ketat. Bukan hanya kita dapat pekerjaan, tapi pekerjaan yang baik bahkan juga disampaikan. Karena
Indonesia, Indonesia semua harus punya partner di luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di dalam persaingan dengan jurusan di luar negeri. Nah, anggota-anggota yang sudah selama ini ada banyak juga dari emigrasi, ini tidak semua saya cantum di sini. Di Indonesia sudah ada 13 institusi, di Indonesia ada lebih dari 10 pilihan. Dan selama ini jumlahnya yang kita kirim ke Kamboja itu sangat sedikit, cuma 24. Tapi dari Kamboja ke sini ada 88 orang. Jadi semua itu memfasilitasi oleh koordinasi dengan Semorek untuk bikin student mobility in the region based on the Sino Council Initiative. Jadi Sino Council ini adalah 11 menteri pendidikan Asia Tenggara, mulai dari Myanmar sampai Timor Leste, untuk student mobility. Nah, foto-fotonya kita mulai kerja di WDW from 2011 up to now. Many Cambodian students sent to study in Asian institution, and many, not so many, but about 24 Indonesian students go to study there. I hope from the Ministry of Education, Pak Abe, to support more
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPKN kepada yang terhormat Bapak Dr. A.B. Susanto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alum Susdai. Kalau tadi Pak Budi memberikan sambutan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, saya baru belajar satu bahasa Kamboja, kira-kira seperti itu. Yang terhormat kepada Ketua Senat atau Direktur Politeknik TBC Bandung beserta jajarannya, yang terhormat pada pimpinan di Pemda Cimahi beserta jajarannya, yang terhormat pada perwakilan dari Siamorek, Pak Putih, Bu Dewi, yang terhormat kepada Ketua Stimik Bani Saren beserta jajarannya juga, Bapak Ibu, orang tua dan wisudawan yang berbahagia dan yang saya banggakan, mahasiswa Politeknik Gresik. Hal ini sangat luar biasa kalau kita perhatikan, karena yang diwisuda itu tidak hanya mahasiswa Bandung dan sekitarnya, karena ada mahasiswa dari Kamboja. Hanya saja tadi saya terus terang baru lihat apa sih bedanya mahasiswa Kamboja dengan yang lainnya. Ya, kalau dari sisi wajah dan sebagainya hampir sama. Mungkin kalau beliau bisa menyarankan satu saat kalau ada mahasiswa asing di sini, biarlah dia memakai pakaian tradisional dia atau tradisional mereka, tapi juga ada ciri khasnya TBC, pakai kopi-kopiannya, nanti yang berbeda, kira-kira seperti itu. Jadi hal yang luar biasa, dan itu semua tidak lain seperti yang ada di layar, merupakan sebuah program yang disebut dengan Cross Border Higher Education, pendidikan menyeberang atau melintas batas. Jadi sekarang ini sudah tidak ada, atau katakan sedikit sekali batasnya untuk pendidikan yang hanya mengandalkan di negara sendiri. Berikutnya, next. Kenapa seperti itu? Kita lihat bahwa kita sekarang ini mau tidak mau dalam kondisi apapun juga negara kita cukup lumayan di bidang ekonominya, dan tahun 2030 nanti kita akan masuk 7 besar dunia yang terkuat di bidang ekonomi. Bapak Ibu semuanya dan saudara semuanya, para mahasiswa, tahun 2030 saya, Pak Ketua Senat beserta stafnya dan sebagainya, atau mungkin Bapak Ibu sendiri, hanya satu yang bisa dilakukan. Setiap pagi hanya memohon, ya Allah, berikan waktu sampai tahun 2030 atau sampai 2045. Tetapi buat anak-anak kita yang sekarang sudah
insya Allah kalianlah yang menghuni di tahun 2030 atau 2045. Kalau hanya mengandalkan lulusan D3 atau D4 atau S1 dari TDC akan kalah bersaing dengan mahasiswanya Pak Budi tadi, karena mereka bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Indonesia, dia bisa bahasa Kamboja, dan mau dibayar ala baru. Ini yang harus diperhatikan. Next, kenapa mereka pada datang ke sini atau bisa menarik? Karena pendapatan perkawinan tadi semakin lama semakin meningkat. Pak Budi aja tertarik ke Indonesia, ya kan? Tapi sih hanya ya bahasa Inggris. Sebenarnya bahasa Sunda pun bisa. Jadi hati-hati sekarang ini begitu dengan orang asing kita ngobrol. Saya pernah di luar begitu mengatakan sesuatu dalam bahasa Indonesia, nggak taunya dia tahu bahasa Indonesia. Saya mengganti bahasa Jawa, nggak taunya juga dia bisa bahasa Jawa. Nah, kira-kira seperti itu. Karena sekarang ini hal tersebut bukan menjadi barang mahal. Berikutnya, nah, kita mau tidak mau sudah ada sebuah studi, semakin lama kita mengenyam pendidikan ada korelasinya dengan per kapita atau income. Seperti di layar negara-negara tertentu, mereka penduduknya mendapatkan income yang lebih dibandingkan dengan kita. Karena lama studi, oleh karena itu kepada para mahasiswa atau siswawan yang sudah atau besok pagi selesai menerawang masa depan dan sebagainya, jangan sampai terlambat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena persaingan semakin ketat, ya, semakin kompetitif. Next, seperti dikatakan ASEAN Community, pasar bebas di tingkat ASEAN sebentar lagi sudah berlaku. Kalau para mahasiswa yang dari Kamboja ini dia sudah bisa bahasa Indonesia, kemudian dia melamar ke Pasuruan atau ke Pasir di Bekasi, sah-sah saja, boleh-boleh aja. Pak, saya nggak apa-apa Pak, digaji dengan di Bekasi sini sama. Dan kita tidak boleh menolak, tidak boleh karena ini. Sebaliknya, kita juga bisa bekerja di ASEAN secara bebas. Ya, sebaliknya, hanya saja sekarang ini pemerintah di ASEAN menentukan bidang-bidang apa yang kira-kira boleh ditembus untuk bekerja di lintas negara. Tetapi lambat laun semua aspek akan dimasuki. Oleh karena itulah kita harus menyiapkan seperti tadi di Kamboja sudah mengirim hampir 100 lebih ke Indonesia. Tidak lain adalah ingin mewujudkan ini semuanya tadi. Berikutnya, kalau kita bandingkan tadi sudah saya katakan bahwa jangan selesai di D3 atau D4, lanjutkan. Kesempatan banyak sekali. Satu contoh saja untuk dokter kita kekurangan. Dokter kita kekurangan banyak. Oleh karena itulah kesempatan ini, ayo silakan. Karena tidak ada yang mau berhenti di pendidikan tingkat sarjana saja, harus dilanjutkan. Berikutnya, ini sebuah data juga bahwa semakin lama bahwa kita, negara kita itu sangat-sangat kompetitif dengan negara lain dari tahun ke tahun naik. Ini adalah datanya seperti ini, dan yang menunjukkan kenaikan tadi next itu adalah di bidang pendidikan dan kesehatan. Artinya pendidikan kita sekarang ini
besar itu sudah benar. Tinggal kita memelihara, tinggal kita menunggu partisipasi dari orang tua atau masyarakat dalam meningkatkan daya saing bangsa kita. Next. Terus, ya. Nah, inilah yang kita inginkan. Salah satu mahasiswa asing yang ada di sini itu adalah program ini yang kita sebut dengan double atau joint degree. 2 tahun di negara asalnya atau di Indonesia, 2 tahun ada di partner dari perguruan tinggi tersebut. Tadi saya baru ngomong dengan Pak Budi, begitu untuk mahasiswa Kamboja atau sebaliknya, kalau 2 tahun terlalu lama di negara partner, kenapa tidak dilakukan 1 tahun melakukan pendidikan e-learning jarak jauh dan sebagainya yang difasilitasi oleh Siapolek, 1 tahunnya datang ke negara partner. Kalau ini bisa dilaksanakan akan luar biasa. Dan saya berharap juga sudah lihat dari perjuangan Pak Sued dengan kawan-kawan begitu, tidak hanya Kamboja, tapi juga dengan negara lain. Next. Oke. Jangan lupa kalau sudah ada double degree seperti ini, mintalah legalitas ke BITI karena ini adalah sangat penting untuk nanti kemudian harinya. Berikutnya, kalau kita sudah menjalankan program ini secara langsung maupun tidak langsung, kalau itu betul semuanya dijalankan, itu ada 3 komponen yang akan terangkat, yaitu individu dari si penerima mahasiswanya, institusi dari yang menyelenggarakan TDC-nya, dan semuanya itu berikutnya akan mendukung di akreditasinya, karena hampir sekitar 60% mendukung program diakreditasi. Jadi kalau misalkan sebuah prodi yang menggunakan program ini begitu, ya tinggal sedikit aja untuk mencapai angka A akreditasi tadi. Tinggal seberapa jauh untuk melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, nah ini adalah beberapa foto yang dilakukan oleh program respon dan salah satunya adalah perintah TDC ini begitu. Next, kita lihat pojok paling kanan itu adalah Pak Direktur. Kemarin dengan orang Korea, nggak tahu apa yang dia omongkan begitu kan dengan orang Korea, tapi yang jelas sudah terjadi tanah MOU-nya. Kira-kira seperti itu. Yang di bawah adalah sebuah konsorsium, yang mana konsorsium ini adalah beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat. Ya, next. Terus. Seperti yang saya katakan, kalau kita sudah melakukan pendidikan lintas batas negara, maka fasilitasnya pun harus di level internasional yang bisa diterima. Mau nggak mau, ini adalah satu contohnya seperti ini harus dilakukan. Kalau tidak, ya kurang menarik atau ditinggalkan oleh anak kita. Berikutnya, walaupun kita kerjasama dengan Korea, bukan berarti negara Korea itu tidak baik atau kalah baik dengan negara lain. Ini adalah satu contohnya. Dosen di perguruan tinggi di Jawa begitu, lulusan dari Korea, tapi dia bisa berprestasi di tingkat dunia. Berikutnya, untuk mendukung ke sana, Bapak Ibu semuanya dan saudara semuanya, terutama para mahasiswa,
200 besar dunia. Kira-kira bisa nggak mahasiswa dari TDC Bandung? Tadi kita sudah lihat ada yang juara tadi, tinggal diperbanyak, tinggal ditingkatkan kejuaraannya, insya Allah pasti bisa ke sana. Ya. Berikutnya, untuk itu pasti semua orang punya impian, punya harapan, pengen hidup seperti itu, pengen sekolah. Kalau kita lihat dari kita yang sedang, yang tidak pernah saja bisa bekerja, apalagi para wisudawan yang komplit semuanya ada untuk meraih atau cita-citanya, itu bukan hal yang susah, tinggal mau bekerja keras saja. Kenapa? Karena semua dukungan sudah diberikan di sana. Next, karena sekarang ini adalah tahunnya beasiswa mencari orang, bukan orang mencari beasiswa. Oleh karena itu, wujudkan impian kalian untuk melanjutkan studi di jenjang yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, sekali lagi saya ucapkan selamat pada wisudawan sebelum saya akhiri, dan tak lupa saya menyebutkan doa, yaitu khususnya kepada Yayasan Daya Juang Bangsa yang mengelola dari program TDC ini, yang sudah membantu pemerintah untuk memberikan bekal pada generasi muda dengan program beasiswa unggulan. Dan juga terima kasih kepada kooperatif yang sudah saya sebutkan, ada Pak Solihin. Mudah-mudahan program ini dan mana TDC merupakan salah satu anggotanya bisa dikembangkan untuk masa-masa yang akan datang. Kalau sekarang Pak Ketua, Pak Direktur sudah ada 2 atau 3 mahasiswa dari Kamboja, jangan berhenti, tahun depan harus ada, walaupun tanpa sadari program. Kira-kira seperti pesan saya. Terima kasih, selamat berbahagia, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 4 yang mewakili kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Sobari Idris MM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Pendiri Yayasan Daya Juang Bangsa yang telah menyelenggarakan pendidikan Politeknik di Cimahi. Selanjutnya tentu yang kita hormati Direktur Politeknik TDC beserta 11 rekan pimpinan, dan juga yang kami hormati Wali Kota Cimahi atau yang mewakili, dan selanjutnya tentu tamu kehormatan kita pada kesempatan ini, yaitu Bapak Putri dari Siamreng, salah seorang putra dari Kamboja yang sudah lama di Indonesia, yang sebenarnya kita mohon namanya jangan lagi Pak Budi, tetapi dari Pak Budi. Selanjutnya juga tamu kita Pak Abe dari Biro Perencanaan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah. Selanjutnya tentu yang kita hormati Bapak Solihin dari kooperatif, dan Bapak Ibu para pimpinan perguruan
sehingga pada